adik-adik, kita ketemu lagi dalam sidang anak-anak online. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian tetap semangat? Tetap sukacita? Tetap semangat untuk bersidang anak-anak? Nah, kita tetap semangat ya di hadapan Tuhan. Coba kalian tirukan kakak. Kakak tanya, mana semangatmu? Ini semangatku. Lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, puji Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai sidang kita, terlebih dahulu kita berdoa pada Tuhan. Kita seru nama Tuhan yuk. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kesempatan kali ini kami bersidang anak-anak. Tuhan pimpin kami supaya di dalam sidang kami mendapatkan dirimu. Kami mau cinta padamu. Kami juga mau mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, cerita kali ini berjudul Tuhanku Indah. Ya, sekali lagi, Tuhanku indah. Yuk sama-sama kita bisa buka Alkitab kita di Lukas pasal 12 ayat 27. Kakak ulangi, Lukas pasal 12 ayat 27. Nah, adik-adik bisa minta tolong ayah, ibu, atau kakak kalian untuk membantu kalian membacakan ayat firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang suka dengan bunga yang indah? Nah, pasti adik-adik yang perempuan pasti suka kalau bermain di taman bunga, ya kan? Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan dan lihat gambar taman ini. Nah, ada apa saja di taman ini? Ada bunga-bunga yang warna-warni, yang cantik. Ada apa lagi? Ada rumput yang hijau. Terus udaranya juga sejuk dan segar. Nah, ada apa lagi di gambar ini? Ada kolam ikan. Terus juga ada ikannya yang warna-warni juga ya. Wah, ada air terjun yang kecil. Wah, airnya mengalir. Juga ada pohon-pohon yang rindang. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di atas. Nah, perhatikan langit. Langit ada di atas. Nah, perhatikan gambar ini adik-adik. Nah, di langit ini ada apa saja ya? Ada awan. Ayo, awan warnanya apa? Ya, warnanya biru, ada yang putih. Kemudian ada apa lagi? Ada burung-burung yang terbang. Ada matahari. Wah, sangat indah bukan? Nah, kadang-kadang kalau sehabis hujan, waktu senja juga ada itu muncul yang warnanya merah, kuning, hijau. Nah, apa? Kalian pasti tahu apa namanya? Ya, muncul pelangi. Siapa yang suka pelangi adik-adik? Nah, adik-adik pasti suka ya. Nah, kalian pernah pergi ke gunung? Nah, di gunung itu ada apa aja adik-adik? Nah, coba perhatikan ya. Di gunung ada pohon cemara. Juga ada bunga-bunga yang cantik. Pemandangannya sangat indah. Juga di gunung biasanya juga ada apa adik-adik? Sungai yang kecil. Nah,
Ayo, siapa yang tahu di dalam sungai itu ada apa? Ya, ada ikan kecil, ada batu-batu kecil. Nah, terus kalau aliran airnya itu deras adik-adik, nah kita bisa bermain tabing di sana. Tentunya bila tinggi kalian sudah mencukupi, kalian bisa main tabing ya. Tentunya mengajak orang yang lebih dewasa untuk mengawasi kalian. Nah, adik-adik, semua yang telah kita lihat tadi adalah bagian dari salah satu alam ciptaan Tuhan adik-adik. Sangat indah bukan? Ya, tentu saja indah. Kalau ciptaannya saja indah, pasti yang membuatnya juga pasti indah. Nah, siapa yang tahu? Siapa yang membuat alam ciptaan di bumi ini? Nah, siapa yang membuat isi alam semesta ini? Siapa yang tahu? Ya, yang membuat adalah Tuhan. Tuhan itu indah adik-adik. Tuhan juga membuat kalian indah. Tuhan ingin membuat kalian itu senang. Nah, karena Tuhan itu indah, maka Tuhan ingin kita ciptaannya, anak-anaknya juga anak-anak yang indah. Lalu bagaimana cara kita supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang indah seperti Tuhan yang indah? Apakah kita harus memakai baju yang baru atau memakai baju yang bagus-bagus? Tidak. Apakah kita harus memakai gelang atau kalung atau anting-anting yang panjang? Wah, tentu juga tidak adik-adik. Lalu bagaimana caranya supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang indah? Ayo, siapa yang tahu bagaimana caranya supaya kita menjadi indah di hadapan Tuhan? Nah, kalian tahu nggak? Kakak kasih tahu ya caranya. Caranya kita harus bertingkah laku secara sopan adik-adik. Nah, kita harus menggunakan anggota tubuh kita dengan sopan. Tidak boleh kasar. Contohnya, kita harus menggunakan mulut kita. Tidak boleh berkata yang kasar. Tidak boleh digunakan untuk teriak-teriak. Misalkan rengek-rengek atau teriak-teriak tidak karuan atau berbohong. Nah, itu juga menjadi kita tidak indah adik-adik, menjadi kita jelek seperti iblis. Nah, untuk itu kita harus menggunakan mulut kita dengan baik dan sopan. Nah, bicara harus sopan, baik-baik. Nah, bila kita bersalah, kita tentunya harus apa? Bilang apa? Minta maaf kepada orang yang kita salahi. Kemudian kita juga perlu menggunakan tangan kita dengan baik. Nah, tangan kita bukan untuk memukul. Tangan kita bukan untuk mencuri atau mengambil barang milik orang lain. Nah, bukan seperti itu adik-adik. Kita harus memakai tangan kita dengan baik. Tangan kita digunakan untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan, bertepuk tangan, untuk menulis, untuk memegang sesuatu benda, dan lain sebagainya. Nah, tadi tangan kita tidak boleh untuk apa? Untuk memukul tidak boleh, mencuri juga tidak boleh. Nah, tangan kita juga bisa digunakan untuk apa? Bersalaman, berjabat tangan. Nah, bila kita bersalah, kita bisa
ngomong minta maaf sambil kita berjabat tangan. Nah, kemudian kita juga perlu berlaku sopan yang lainnya. Misalkan kita butuh bantuan, kita harus menggunakan kata tolong. Jangan seenaknya. Ambilkan buku itu, ambilkan mainanku. Jangan seperti itu. Tapi kita harus bersikap sopan. Tolong ambilkan saya makan mah, saya lapar, misalkan seperti itu. Kemudian juga ketika kita diberi barang atau diberi sesuatu oleh orang lain, kita harus mengucapkan apa? Terima kasih. Nah, adik-adik, dengan demikian kalian bisa menjadi anak-anak Tuhan yang indah. Tentunya indah seperti Tuhan kita. Nah, untuk itu kita di rumah perlu berlatih. Nah, menggunakan mulut kita dengan tepat, tidak sembarangan. Kita belajar apa? Minta maaf jika kita bersalah. Kita juga belajar minta tolong kepada seseorang jika kita butuh bantuan mereka. Kita juga belajar apa? Berterima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Nah, orang yang sudah membantu kita siapa saja? Nah, misalkan orang tua kalian sudah merawat kalian, kakak kalian mungkin bisa membantu PR kalian atau membantu belajar kalian atau menemani kalian bermain. Nah, kita perlu mengucapkan apa? Terima kasih. Nah, adik-adik, supaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang indah, yuk kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kali ini ada di Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, berbunyi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yuk kita ulangi menghafalkan ayat hafalan sama-sama. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, adik-adik, ya sampai di sini dulu ya cerita dari kakak. Yuk kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa menikmatinya, alam semesta yang indah. Terus orang-orang di sekeliling kita juga membuat diri kita indah, membuat hati kita juga senang dan sukacita. Yuk adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang indah. Aku juga mau menjadi anak-anak-Mu yang indah, yang bisa mengucapkan tolong ketika kami butuh bantuan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kami, kepada orang-orang yang telah memberi kasih sayang kepada kami. Kami juga bisa mengucapkan minta maaf ketika kami bersalah kepada seseorang. Tuhan, pimpin latihan kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang indah, karena Tuhan adalah indah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita dari kakak. Tetap semangat dan semangat untuk berlatih ya. Tuhan memberkati.